Di sini kami akan membahas tentang hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Filsafat adalah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya untuk memahami secara radikal, integral dan universal tentang hakikat yang ada atau hakikat Tuhan, alam dan hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi dari pemahamannya. Dan manusia tentu mempersoalkan dirinya sendiri, bahkan boleh dikatakan ia adalah teka-teki bagi dirinya sendiri. Dengan demikian dijelaskan bahwa hal ini memerlukan perenungan yang mendalam dan menggasas pada usaha akal dan pekerjaan pikiran manusia. Karena filsafatlah yang bertugas untuk mencari jawaban dengan cara ilmiah, objektif dan memberikan pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada akal budi manusia. Karena filsafat itu timbul dari kodrat manusia. Hubungan filsafat dan ilmu pendidikan ini tidak hanya keinsidental melainkan suatu keharusan. John Dewey, seorang filosof Amerika, mengatakan bahwa filsafat itu adalah teori umum dari pendidikan dan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Di sini ada beberapa teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi sering diidentikan dengan metafisika yang juga disebut dengan proto-filsafia atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu, keesaan, persekutuan, sebab dan akibat, realita, prima atau Tuhan dengan segala sifatnya, malaikat, relasi, atau segala sesuatu yang ada di bumi dengan tenaga-tenaga yang di langit, wahyu, akhirat, dosa, neraka, pahala, dan syurga. Baik filsafat kuno maupun filsafat modern, persoalan tentang ontologi ini menjadi pembahasan utama di bidang filsafat. Sebagaimana ontologi adalah teori dari cabang filsafat yang membahas tentang realitas. Realita ialah mengenai kenyataan yang selanjutnya menjurus kepada sesuatu kebenaran. Yang kedua, epistemologi. The Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dari ruang lingkup pengetahuan praanggapan dan dasar-dasarnya serta realitas umum. Dari tuntutan akan pengetahuan sebenarnya, epistemologi ini adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yakni pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi yaitu suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Bramel membedakan 3 bagian di dalam aksiologi ini. Yang pertama, moral conduct atau tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Yang kedua, aesthetic expression atau ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Yang ketiga, sosiopolitikal atau kehidupan sosiopolitik. Bidang ini melahirkan ilmu filsafat sosiopolitik. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak. Karena untuk mengatakan suatu itu bernilai baik bukanlah suatu yang mudah, apalagi menilai dalam arti yang mendalam untuk membina dalam kepribadian ideal. Pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Hakikat berarti adanya berbicara mengenai apa itu manusia. Di sini ada 4 aliran yang dikemukakan, yaitu yang pertama, aliran serba zat. Aliran serba zat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba ruh. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat yang ada di dunia ini ialah ruh, dan juga hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Dasar pikiran aliran ini ialah bahwa ruh itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada materi. Hal ini mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari.
yang mana berapapun kita mencintai seseorang, jika ruhnya terpisah dengan badannya, maka materi atau jasadnya tidak ada artinya. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal, yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jika badan tidak berasal dari ruh, dan ruh tidak berasal dari badan, antara badan dan ruh terjadi yang mana keduanya saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya, hakikat manusia itu adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang tidak dari sudut serba zat atau serba ruh atau dualisme dari dua aliran itu, tapi memandangnya dari segi ekstensi manusia itu sendiri.